Puji Tuhan saudara yang dikasih Tuhan. Senang berjumpa saudara dalam renungan pagi di hari ini. Doa saya saudara tetap sehat, kuat, diberkati Tuhan. Katakan amin, haleluya. Nah saudara, kita baca Amsal 18 ayat yang ke-10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Dari ayat ini ada dua hal yang saya ingin saudara perhatikan, bahwa saudara harus berlari kepada nama Tuhan. Yang kedua, kalau saudara sudah di dalam Tuhan, ada jaminan keselamatan, ada jaminan damai sejahtera, ada jaminan segala sesuatu yang saudara butuhkan. Amin, haleluya. Nah saudara, coba saudara pikirkan saat kita akan berlari, ya. Entah saudara memutari halaman rumah saudara atau memutari satu lapangan, saudara orang yang berlari itu membutuhkan persiapan. Orang yang berlari itu membutuhkan tenaga. Orang yang berlari itu membutuhkan fisik yang kuat. Orang yang berlari itu punya komitmen yang hebat, yang tinggi. Saya katakan kenapa demikian? Sebab saat kita berlari, kita punya satu tujuan. Apakah saudara olahraga berlari untuk menyehatkan badan dan seterusnya? Saudara, yang pasti saudara punya tujuan. Nah, kita berlari kepada nama Tuhan, kita punya tujuan. Sebab menara, Alkitab berkata nama Tuhan itu adalah menara. Menara yang kokoh. Tujuan kita ingin mendapat perlindungan. Tujuan kita ingin mendapatkan keselamatan. Tujuan kita ingin agar Allah mencukupkan segala kebutuhan kita. Katakan amin, haleluya. Nah saudara, oleh karena itu sekali lagi, berlari membutuhkan kekuatan. Alkitab berkata dalam Efesus pasal 6, hendaklah engkau kuat di dalam kekuatan kuasa Allah. Artinya saudara, yang memampukan kita untuk sampai kepada Allah, yang memampukan kita untuk berlari kepada Allah adalah Allah sendiri. Kekuatan kita terbatas. Kemampuan kita sebagai manusia terbatas. Kita tidak mampu untuk datang langsung kepada Tuhan. Tapi melalui belas kasihan Tuhan, melalui kuasa Allah yang bekerja di dalam kita, kata firman Tuhan, kita memiliki kemampuan untuk dapat bertemu Tuhan. Oleh karena itu saran saya, kalau saudara lagi beribadah, saudara lagi memuji menyembah Tuhan, jangan main-main. Jangan setengah-setengah. Tapi jadilah orang yang benar-benar membutuhkan Tuhan. Jadilah orang benar-benar yang menikmati ibadah, bukan sekedar liturgi. Tapi saudara yakin bahwa dalam ibadah itu, pribadi Kristus, pribadi yang agung itu hadir. Dan milikilah satu komitmen, bahwa saya harus bertemu Tuhan secara pribadi dalam ibadah itu. Saudara perhatikan apa yang terjadi pada wanita yang pendarahan 12 tahun. Nah, dalam kisah itu saudara, Yesus berkata seperti ini, siapa yang memegang aku? Murid-muridnya berkata, begitu banyak orang di sini berdesak-desakan. Mengapa Tuhan berkata ada yang memegangnya? Tuhan berkata tidak. Ada yang memegangku sebab ada kuasa yang keluar dari diriku. Nah saudara tahu, akhirnya perempuan yang 12 tahun itu berkata, saya yang memegang, ampuni saya. Yesus berkata apa? Hai anak, imanmu telah menyelamatkan engkau. Apa yang saya ingin garis bawahi? Bahwa saat engkau datang kepada Tuhan, datanglah dengan iman. Datanglah dengan sebuah kesungguhan. Bahwa saya harus ada perubahan saat bertemu Yesus. Oleh karena itu saudara, berlari membutuhkan komitmen, berlari membutuhkan kuasa, berlari kepada nama Tuhan membutuhkan satu kesungguhan hati untuk bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan tadi bahwa kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Ada kepastian. Kalau saudara sudah di dalam Tuhan, ada perlindungan. Kalau sudah saudara di dalam Tuhan, Alkitab berkata seperti ini, janganlah kamu khawatir, ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segalanya ditambahkan kepadamu. Apa yang saya ingin katakan sederhana. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, segala hal kebutuhan kita pasti Allah perhatikan. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, apa yang kita rindukan pasti Tuhan akan berkati. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, dahaga kita,
akan disegarkan kembali, akan dipuaskan dahaga kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, oleh karena itu berusahalah untuk tetap ada di dalam Tuhan. Karena hidup kita ini membutuhkan Tuhan. Alkitab berkata seperti ini, di luar aku, Yohanes 15 berkata, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Kita butuh Tuhan. Mari dalam renungan pagi ini, saya mengajak saudara, berlarilah kepada nama Tuhan. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan berhenti karena situasi. Tapi berhentilah saat engkau bertemu dengan Yesus Kristus Tuhan. Pribadi yang agung itu. Amin. Nah, itu tujuan kita, bertemu dengan Tuhan. Yang kedua, yakinlah di dalam Tuhan engkau akan dipuaskan. Di dalam Tuhan segala sesuatu yang engkau butuhkan akan dipenuhi. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap semangat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, dalam renungan pagi ini kami diajar Tuhan untuk berlari kepada nama Tuhan. Sebab nama Tuhan adalah kota perlindungan kami, menara yang kokoh, tempat kami diselamatkan. Terima kasih, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memperhatikan segala kebutuhan kami di hari yang baru ini. Bahwa segala aktivitas kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, Yesus Kristus tidak berubah. Engkau Allah kami yang setia, Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tetap semangat saudara mengiring Tuhan. Yakinlah bahwa di dalam Tuhan segalanya akan menjadi bagian saudara yang terbaik, kata firman Allah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara.